Salah satu tema yang kerap menjadi eh, apa jadi isu kontroversial dan polemik di kalangan masyarakat beragama adalah nama Tuhan dan Allah. Beberapa pihak mengklaim bahwa kata Allah itu hanya milik satu kelompok agama tertentu dan karenanya menolak untuk menggunakan kata Allah dengan alasan kata itu identik dengan agama tertentu. Sebagian lain justru menganggap kata Allah adalah kata universal yang digunakan oleh semua penganut agama. Terlepas pemahamannya tentang Tuhan, detail-detail ketuhanan bisa berbeda antara setiap penganut agama. Nah, baru-baru ini terjadi di Malaysia misalnya, sebuah pengadilan mengesahkan bahwa kata Allah dapat digunakan oleh masyarakat non-Muslim. Karena kata Allah itu tidak khas kalangan Islam. Bahkan bukan khas berasal dari bahasa Arab. Sehingga siapapun yang merasa memiliki kata itu dan memiliki pemahaman yang sesuai dengan pemahamannya tentang Tuhan, maka ia berhak untuk menggunakan kata Allah. Sehingga kata Allah tidak identik dan bukan hak prerogatif atau properti khusus masyarakat Muslim. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini secara logis, terlepas dari keyakinan-keyakinan sektarian dan keyakinan-keyakinan subjektif kita masing-masing, agar kita dapat menemukan sebuah pandangan yang akomodatif yang mampu merangkul semua pihak tanpa harus mereduksi esensinya, tanpa harus menghilangkan maknanya yang sejati. Kata Tuhan, sebagaimana itu juga ada dalam bahasa Indonesia, itu dipahami sebagai sosok yang punya kuasa. Maka itu kata Tuhan sebetulnya adalah bentuk olahan yang diawali dari kata Tuhan, sehingga kata Tuhan dan Tuhan punya makna yang sama. Begitu juga dalam bahasa Arab, kata Rabb itu kadang digunakan untuk Tuhan, tapi kadang juga digunakan untuk orang yang mendidik. Maksudnya kata tarbiyah itu adalah bentuk yang berasal dari Rabb. Jadi Rabba yurabbi itu artinya mengawasi, mendidik, membina, mengayomi. Itu juga punya Rabb, sehingga seorang ayah adalah Rabbul Bait, disebut sebagai Rabbul Bait, artinya orang yang menjadi kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga, makanya dikatakan Rabb. Jadi kata Tuhan, Rabb, ilah, dan lain sebagainya itu kadang memiliki terapan-terapan yang berbeda sesuai dengan maksud dan konotasi dari kata yang digunakan. Nah, agar kita tidak menghabiskan energi, agar kita tidak sibuk dalam polemik-polemik yang sebetulnya kontraproduktif dan tidak terlalu urgen, maka kita perlu mendudukkan kata Tuhan dan Allah itu dalam sebuah analisa yang logis, terlepas dari sentimen-sentimen keyakinan yang kerap kali membuat kita tidak objektif, tidak adil dalam melihat persoalan. Yang pasti bahwa setiap orang yang bertuhan, yang meyakini bahwa dia tidak hadir dengan sendirinya, bahwa dia adalah akibat dari sebuah proses, atau bahwa dia adalah ciptaan dari sesuatu yang besar, yang melebihi kemampuannya, nah itu sudah bisa dianggap memiliki keyakinan akan Tuhan, meskipun dia tidak menggunakan kata Tuhan, meskipun dia tidak punya makna, tidak punya frasa khusus untuk menunjuk sebab yang menghadirkan dirinya ke dunia ini. Nah, secara esensial sebetulnya hampir tidak ada manusia yang tidak meyakini adanya Tuhan. Tapi Tuhan di sini harus dimaknai bukan sebagai kata, tapi sebagai sebuah konsep universal tentang adanya pencipta. Apakah pencipta ini disebut, apakah Tuhan itu nama, sebagaimana manusia, sosok manusia diberi nama Budi atau Bambang atau Agus, sehingga dia menyandang dua predikat. Predikat universalnya yang substansial disebut manusia, dan predikat personalnya disebut Agus, Bambang, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kata Tuhan. Apakah kata Tuhan itu mengacu kepada
posisinya sebagai sebab, sehingga siapapun yang diyakini sebagai causa prima, sebagai yang pencipta, the creator, apakah ia disebut dengan Tuhan, sebutan Tuhan ini mengacu kepada posisinya sebagai pencipta, ataukah kata Tuhan adalah nama yang diberikan? Kalau kita perhatikan, sebetulnya kata Tuhan ini lebih punya makna menunjukkan posisi sebab, posisi pencipta, posisi sosok adikodrati yang tak terbatas, yang pre-eternal, yang abadi, yang azali, yang tidak merupakan akibat dari siapapun, sebagai pencipta, dan karena itu ia diyakini sebagai Tuhan. Nah, dalam setiap bahasa kita menemukan ada setiap kata itu memiliki dua pengertian, yaitu pengertian etimologis, pengertian berdasarkan kata makna aslinya, dan pengertian terminologis. Nah, pengertian terminologis kadang bergeser dari kata pengertian awalnya dalam bahasa, sehingga dia bergeser lagi menjadi sebuah istilah yang diberikan untuk sesuatu berdasarkan kesepakatan dengan pemahaman sebuah kelompok. Ini yang harus dipahami, dan karena itu kita sering membedakannya, misalnya bahasa umum dan bahasa agama. Bahasa umum dan bahasa agama. Kadang dalam bahasa umum kita menggunakannya untuk makna tertentu, tapi dalam bahasa agama ia sudah dimaknai untuk suatu pengertian tertentu. Nah, kalau kita sadar bahwa setiap orang punya pemahaman tentang Tuhan selama dia mengaku dirinya sebagai baik ketuhanan yang eksplisit maupun implisit. Saya perlu jelaskan ini. Sebetulnya keyakinan akan Tuhan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu keyakinan yang eksplisit dan keyakinan yang implisit, atau kebertuhanan yang nyata dan kebertuhanan yang samar. Nah, kebertuhanan yang nyata itu adalah keyakinan bahwa dia adalah makhluk, bahwa dia adalah ciptaan, bahwa dia adalah akibat dari satu sebab yang ia sebut sebagai Tuhan atau causa prima atau theos atau apapun namanya. Orang-orang memiliki kata untuk menunjuk sosok yang menjadi sebab adikodrati bagi kehadirannya. Orang-orang seperti orang-orang Inggris kadang menyebut Tuhan itu Lord, padahal Lord itu punya arti tuan. Majikan bisa disebut Lord, tuan tanah juga bisa disebut Lord, tapi Lord dengan signifikansi tertentu, dengan tanda tertentu, misalnya L-nya dibesarkan. Begitu juga Tuhan, ketika T Tuhan dibesarkan, maka itu hanya bisa berlaku terhadap sebuah sosok yang dipahami oleh setiap orang sebagai sebab yang merupakan sebab utama dari semua keberadaan ini. Karena itu, kata Tuhan pun dapat dimaknai dengan dua cara ini. Tuhan dengan T kecil, dan itu hanya sekedar nama, tidak menyosok, tidak terdistribusi kepada sebuah pemahaman tertentu yang diterima oleh semua orang. Sehingga kalau kita menyebut Tuhan dan Tuhan dengan pengertian T besar, itu artinya adalah sosok yang merupakan sebab utama bagi semua yang ada. Dan pada pengertian yang universal ini, mestinya semua orang punya pemahaman yang sama, apapun namanya. Kalau orang-orang Persia menyebut Khoda, kadang tidak menyebut Tuhan, bename Khoda, dengan nama Tuhan. Padahal Khoda itu adalah bahasa Parsi. Dan orang kadang-kadang seorang tuan tanah kadang-kadang disebut Khoda. Mengapa? Karena memang bisa dimaknai secara sakral dan bisa juga dimaknai secara profan. Nah, bagaimana posisi Allah? Allah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran itu dikhususkan untuk Tuhan dalam pengertian T. Jadi kalau kita ingin mengganti kata Allah dengan Tuhan, maka kita bisa tiada Tuhan dalam T kecil, Tuhan yang tidak semestinya disebut Tuhan, itu Tuhan dengan T kecil, kemudian tiada Tuhan kecuali Tuhan dengan T besar. Artinya, Tuhan kecil itu adalah Tuhan asumtif, Tuhan dugaan, Tuhan yang tidak semestinya diposisikan sebagai Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab, kata Allah itu diposisikan sebagai nama khusus bagi
Tuhan pencipta yang merupakan sumber dari semua kebaikan. Nah, sedangkan dia sebagai sebutan untuk sebuah sosok, Allah itu juga bisa disebut nama. Tapi nama dalam bahasa Arab itu ada nama universal seperti manusia. Manusia bisa disebut nama. Nama untuk apa? Nama untuk sebuah spesies. Sehingga siapapun memiliki nama universal manusia. Tapi ada nama personal yang kita jadikan sebagai identitas kita. Yaitu masing-masing orang punya namanya sendiri. Dengan personalitas dan ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kata Allah itu menurut sebagian besar umat Islam itu dianggap sebagai nama khusus personal yang hanya berlaku terhadap sosok yang merupakan sebab bagi segala sesuatu. Sedangkan sifat-sifat seperti ilah, seperti Rabb, seperti Khalid, dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai nama-nama yang merupakan turunan dari fungsi atau tugas atau ciri khas dan kriteria serta sifat-sifat Allah. Maka itu kalau kita bilang la ilaha illallah, itu tiada ilah di situ dimaknai sebagai apa? Ilah dalam sebagian penafsiran itu adalah kata bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata mengikuti wazan kitab. Jadi kalau kitab itu artinya apa? Kitab itu dalam bahasa artinya maktub, sesuatu yang ditulis. Ilah sama dengan wazan kitab. Sehingga kalau ilah artinya yang disembah. Allah ya'lahu itu artinya yang disembah. Nah, siapa yang disembah? Ada dua pengertian yang disembah. Sembah artinya siapapun disembah. Seseorang bisa menyembah batu, bisa menyembah tembok, bisa menyembah manusia, bisa menyembah binatang, apapun. Tapi ada yang patut disembah. Beda antara sesuatu yang disembah dengan sesuatu yang patut. Kalau bicara tentang sesuatu yang dipatut, yang dianggap patut, maka yang muncul adalah kriteria-kriteria eksistensi Tuhan. Nah, banyak orang keburu berdebat tentang Tuhan, atau berselisih atau bersengketa tentang kata Tuhan dan Allah, tapi tidak pernah punya gambaran yang utuh tentang eksistensi Allah. Padahal kalau orang sudah memiliki kesadaran tentang eksistensi Tuhan, eksistensi pencipta, eksistensi kausa prima, maka dia tidak akan sibuk dengan memperdebatkan kata Allah, Tuhan, ilah, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ternyata orang-orang yang beragama Kristen, tidak beragama Islam, di daerah-daerah Timur Tengah, juga mengatakan Allah, juga bahkan mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah, mereka juga menggunakan nama Abdullah, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ternyata Allah adalah bahasa universal yang diterima oleh setiap orang yang bertuhan. Begitu juga kata Tuhan. Kalau ternyata semua orang sepakat ada sosok yang merupakan sebab bagi semuanya dan dia tunggal, maka berarti ia layak untuk disebut Tuhan. Ini persoalannya. Apakah kita sudah memiliki pemahaman tentang siapa yang disebut Tuhan? Kalau sebutan Tuhan, kalau kita menyebut segala sesuatu, menyebut gelas, menyebut meja, menyebut handphone, itu karena kita sudah menemukan ciri khas benda itu, sehingga ketika kita menyebutnya pun kita sudah menemukan, bisa membuktikan kita berurusan dengan benda itu, sehingga sebutan handphone, ponsel, meja, lantai, dinding, dan lain sebagainya, sebutannya itu karena memang ada hadir dan terbedakan berdasarkan kriteria-kriteria yang kita temukan dalam kehidupan kita yang beragam ini. Tapi sosok Tuhan, dari mana kita bisa memahami sosok Tuhan? Sementara kata Tuhan ini kita belum bersepakat untuk memberikan terapannya dalam kehidupan objektif, dalam realitas yang hadir di sini. Nah, itu persoalannya. Apakah kata Tuhan diberikan untuk sesuatu dengan kriteria-kriteria tertentu, sehingga setiap orang bisa menyebut nama Tuhan selama itu merupakan sebab dalam persepsinya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semuanya, agar kita tidak berpolemik, ribut, hanya untuk mempersoalkan apakah orang Islam dan orang non-Muslim boleh menggunakan kata Allah. Mengapa kita membiarkan orang non-Muslim menggunakan kata Tuhan? Bukankah Tuhan dalam pengertian kita dan mereka mungkin berbeda?
Ternyata sebetulnya hampir semua orang itu punya iman yang sama. Bagaimana dikatakan punya iman yang sama? Iman itu bertingkat-tingkat. Kalau orang sepakat bersama kita bahwa dia punya konsep ketuhanan, dan ketuhanan itu berlaku atas sosok yang tidak berbatas, sosok yang tidak merupakan akibat dari apapun, berarti sebetulnya semua orang punya keyakinan tentang prinsip ketuhanan, meskipun beda dalam penamaan. Maka itu kalau di Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sebetulnya itu mengacu kepada makna universal ketuhanan, di mana setiap orang selama dia waras, selama dia tidak ateis atau mengaku dirinya agnostik, sebetulnya dia paham bahwa dia adalah akibat dari satu sebab. Terserah sebutan untuk sebabnya itu Tuhan karena dia orang Indonesia, atau Allah karena dia orang Arab, atau Khoda karena dia orang Parsi, atau God atau Lord karena dia orang Inggris atau orang berbahasa Inggris, atau Yahweh karena dia orang Yahudi, dan sebutan-sebutan yang begitu banyak namanya. Kenapa? Semua nama-nama itu selama berlaku atas sebuah sosok yang abadi, yang merupakan sebab bagi semuanya, tidak ada masalah. Nah, apakah kita sudah punya pemahaman yang sama tentang eksistensi Tuhan? Sebab sebagian orang menganggap perbedaan antara agama justru perbedaan tentang ketuhanan. Saya termasuk orang yang mempersoalkan itu. Ketika kita berbeda agama, bukan berarti kita beda dalam ketuhanan. Mengapa? Sebab keyakinan akan agama merupakan etapa kedua setelah kita bersepakat tentang adanya pencipta. Nah, dalam konsep ketuhanan muncullah berbagai macam pandangan-pandangan. Misalnya monoteisme, orang membagi monoteisme meyakini Tuhan sebagai satu. Itu pun belum clear. Atau meyakini Tuhan itu politeisme, meyakini banyak Tuhan. Kita masih harus menyelesaikan apa yang dimaksud dengan banyaknya Tuhan. Ternyata kalau kita telusuri yang disebut dengan dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan itu ternyata bukan Tuhan yang tunggal itu, bukan Tuhan yang merupakan sebab utama dari semuanya, tapi merupakan manifestasi, merupakan malaikat-malaikat, bahkan sebagian menganggapnya begitu. Sehingga kadang kita keburu menuduh orang untuk tidak bertuhan. Masalahnya, apakah kita siap mendekonstruksi pemahaman kita tentang Tuhan sebelum kita berdebat, sebelum kita berpolemik dan berkonflik dalam keyakinan-keyakinan yang merupakan turunan dari keyakinan akan Tuhan. Itu mengapa tema Tuhan dan agama ini penting untuk diungkap, untuk dianalisis, untuk dieksplorasi lebih mendalam. Baik, Ustadz. Kalau kita lihat secara mungkin pengetahuan epistemologis bagaimana Tuhan dipercayai, tetapi dalam satu pandangan pengetahuan kita ini semuanya dilahirkan dari citra-citra indera, semuanya dilahirkan dari persepsi-persepsi indrawi. Mungkin ada pandangan lain bahwa ada pandangan rasional yang sudah melekat di dalam diri manusia secara fitrawi, tetapi itu hanya spekulasi. Dalam sebagian pandangan hanya spekulasi filosofis kita gitu, tentang Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan yang melampaui citra-citra indrawi yang dianggap dianggap di luar dari ruang dan waktu, tapi dalam sisi lain pengetahuan kita ini hanya terbatas pada ruang dan waktu. Nah, bagaimana orang bisa mempercayai Tuhan yang berada di luar dan waktu, padahal batas pengetahuannya hanya di dalam ruang, hanya di dalam lingkup ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan juga dikatakan bahwa dia melampaui rasionalitas, dia melampaui indera gitu. Bagaimana kita bisa menjustifikasi kalau kita membenarkan hal itu? Jadi sebetulnya begini, seperti saya katakan, sebelum kita ini berdebat tentang Tuhan itu satu atau banyak, yang lebih relevan adalah berbicara tentang eksistensi Tuhan. Kalau kita dibilang percaya kepada Tuhan, itu artinya percaya pada apanya? Percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, percaya bahwa Tuhan Maha Pencipta, percaya bahwa Tuhan Maha Bijaksana, Maha Pengasih. Itu tidak akan selesai kalau kita tidak menentukan
Apakah dia ada atau tidak ada, dan bagaimana keberadaannya? Apakah eksistensi atau wujud Tuhan itu sama dengan makhluk? Itu persoalan. Kalau kita katakan bahwa Tuhan dan makhluk itu berbeda, memang berbeda. Berbeda dari sisi apanya? Posisinya, yang satu sebagai sebab, satu sebagai akibat. Ada yang mengatakan beda dalam wujudnya. Nah, kalau beda dalam wujudnya ada konsekuensi. Mengapa? Apakah wujud yang dipahami itu sesuatu yang tak terbatas atau keterbatas? Bila wujud itu artinya apapun yang bukan tiada, berarti semestinya kita tidak bisa mengatakan ada dua wujud, ada dua yang ada dua eksistensi. Mengapa? Karena satu dan ada itu mestinya punya makna yang sama. Kita tidak mungkin mengatakan ada dua. Dua itu ada. Tapi bahwa ada dua kursi, ada dua meja, ada dua sosok, ada dua benda, itu mungkin. Nah, ini kita belum pernah menganggap persoalan ini serius. Sehingga kita keburu berdebat tentang Tuhan. Ternyata pemahaman tentang Tuhan yang beredar di orang-orang yang berdebat itu sama-sama tidak berbasis pada kesadaran eksistensi. Sehingga setiap orang memaknai Tuhannya sesuai dengan persepsinya. Mestinya kita keluar dari situ. Sebelum kita berdebat dan menunjuk ini Tuhan, itu bukan Tuhan, kita berbicara tentang apakah eksistensi itu? Apakah ada itu? Apa yang kita maksud dengan keberadaan? Apakah kita meyakini keberadaan itu karena sesuatu yang sudah terindrakan? Kita meyakini bahwa di sini ada tripod, ada handphone. Mengapa? Ya karena kita sudah melihatnya. Kita meyakini ada suara. Karena apa? Karena kita sudah mendengarnya. Kita meyakini ada aroma. Karena kita sudah menciumnya. Nah, apakah keberadaan itu adalah sesuatu yang bisa diverifikasi, bisa ditentukan dengan penginderaan? Ini kita pertanyakan. Lalu apakah kita temukan keberadaan itu? Kita tidak menemukan keberadaan dengan indera. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada. Yang kita temukan adalah benda-benda. Kita menemukan cangkir. Kita menemukan kursi. Tapi ada tidak kita temukan. Lalu mengapa kita katakan bahwa kursi ada, gelas ada, meja ada, pintu ada? Loh, ini berapa ada? Berapa ada? Oke, kalau kita katakan semua adalah realitas, loh realitas itu berapa? Kalau kipas angin adalah realitas, dinding adalah realitas, lampu ada realitas, gelas adalah realitas, terus yang realitas itu ada berapa? Itu pertanyaan yang penting. Kalau ternyata semuanya adalah realitas, berarti realitas itu satu. Yang banyak apanya? Yang banyak itu adalah ketika beda antara kipas angin dengan kursi, dengan meja, dengan dinding, dengan lantai. Ini persoalannya. Nah, kata satu itu mengacu kepada benda-benda, ataukah mengacu kepada eksistensi, atau sesuatu yang kita sebut ada, atau kita sebut realitas. Nah, seringkali orang menganggap realitas itu apapun yang tercerap oleh inderanya. Ketika yang dia anggap sebagai realitas, sebagai sesuatu yang nyata, itu adalah yang tertangkap oleh inderanya, otomatis dia tidak akan bisa meyakini Tuhan. Nah, makanya lucu. Kalau orang menganggap bahwa realitas itu hanya sesuatu yang terinderakan, tiba-tiba dia percaya Tuhan, pastikan keyakinan tentang Tuhan itu nggak betul. Kecuali kalau dia menganggap Tuhan salah satu item dari benda-benda yang dia dilihat, didengarkan, diinderakan. Nah, kita yang lebih serius berbicara daripada kita bicara tentang Tuhan dan Allah, dan agar pemahaman kita tentang Allah dan Tuhan itu bisa mendarat, dan kita tidak terlibat dalam konflik-konflik perdebatan yang kontraproduktif, ayo kita sama-sama berbicara tentang eksistensi, bicara tentang realitas. Tapi orang berusaha untuk menghindari itu. Mengapa? Karena sudah terkurung dalam ruang sejak kita lahir. Sejak kita lahir, pertama yang kita lihat adalah yang kita dengar. Telinga kita mendengar suara, hidung kita menghirup udara, menghirup aroma. Mata kita melihat benda-benda dan aneka warna. Lalu kita lihat bahwa warna, suara, aroma itu semua, dan benda-benda bergerak dan tidak bergerak itu semuanya berada dalam satu ruang. Ruang kamar. Lalu kita kembali ke ruang, keluar lagi ke ruang yang lebih besar, ruang rumah. Di situ aneka suara, warna, aroma, benda-benda makin banyak kita lihat. Keluar dari rumah kita menemukan ruang yang lebih besar lagi. Dan akhirnya ada ruangan yang lebih besar, kita sebut bumi. Ternyata bumi itu berada dalam satu ruang lagi. Mengapa? Di dalamnya ada
yang lebih besar dari bumi. Ada matahari, ada bintang, dan semuanya berada dalam satu ruang, ruang galaksi. Nah, galaksi itu ternyata ada lagi banyak galaksi. Antara, kalau kita belajar astronomi atau pernah mendengar, ada ribuan galaksi-galaksi. Nah, galaksi-galaksi ini berada dalam satu ruang lagi. Nah, ruang-ruang materi itu bagaimana kita menemukan apakah pencipta ruang itu juga berada dalam ruang atau tidak? Nah, kalau pencipta itu berada dalam ruang, berarti dia adalah salah satu elemen dalam ruang. Nah, buat apa meyakini Tuhan kalau ternyata Tuhan juga berada dalam ciptaannya? Ini membuat kita harus serius berbicara tentang Tuhan. Bukan hanya bicara tentang Allah sebagai nama yang diperebutkan oleh orang. Oleh orang-orang beragama yang keburu beragama sebelum bertuhan. Maka itu saya percaya banyak orang yang konsisten beragama, tapi tidak bertuhan. Atau bahkan sudah sibuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ritual, tapi sebetulnya dia belum selesai dengan Tuhan. Mengapa? Orang menakut-nakuti orang untuk bicara tentang Tuhan. Tidak boleh bicara tentang Tuhan. Dan bagaimana Anda tidak mengenali Tuhan Anda, tapi Anda begitu yakin terhadap ajaran yang sebetulnya merupakan konsekuensi dari keyakinan Anda akan Tuhan. Ini persoalannya. Nah, anehnya, indikator bahwa kita tidak meyakini Tuhan sebagaimana mestinya, perilaku kita justru kadang-kadang mencerminkan bahwa kita tidak percaya Tuhan. Kezaliman kita, ketidakpedulian kita terhadap sesama itu sebetulnya bukti-bukti nyata itu. Kalau kita katakan itu karena setan, karena hawa nafsu, itu sebetulnya harus ditafsirkan secara eksistensial adalah penolakan terhadap Tuhan. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat, tidak mungkin seseorang itu berzina, saat berzina dia percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan jangan, apabila kamu beriman kepada Tuhan, maka kamu pasti kamu menghormati tetangga, menghormati hak orang lain. Itu artinya mustahil orang beriman yakin Tuhan ada, selesai dengan konsep eksistensi, lalu dia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan yang dipastikan eksistensi. Ini yang lebih penting. Mengapa kajian ini begitu unik? Ya karena kita membicarakan sesuatu yang mungkin dianggap tabu oleh orang. Ternyata itu bukan tabu. Orang hanya karena tidak mampu menjelaskannya atau khawatir. Dia tidak yakin bahwa akal mampu menembusnya. Anda tanyakan tadi, apakah Tuhan itu di luar akal? Kalau Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan indera, tidak bisa juga dijangkau dengan akal, lalu dengan apa kita menjangkau percaya kepada Tuhan? Bagaimana Tuhan memposisikan dirinya untuk bisa dikenali? Tuhan adanya tidak perlu pengenalan kita, tapi kita perlu mengenalinya. Dengan apa? Indra jelas tidak, karena dia tidak berdimensi, tidak meruang. Karena tidak mungkin ciptaannya berada dalam ruang yang juga dia pencipta, tapi pencipta itu berada dalam ruang yang tidak mungkin. Dia eksistensinya tidak tergantung kepada ciptaannya. Sebab kalau dia berada dalam ruang, berarti eksistensinya itu muncul belakangan setelah ruang yang ia ciptakan. Mana mungkin dia adanya setelah ia diciptakan? Ini yang perlu dipikirkan. Jadi, menurut saya, kita harus menentukan apakah kita perlu percaya kepada Tuhan dengan alasan indera, dan itu tidak mungkin. Dan karena itu banyak orang menolak Tuhan. Alasannya, kita tidak bisa menemukan di ruang ini dengan semua kemampuan saintifik tidak ditemukan Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi ateis, mendeklar dirinya sebagai ateis. Atau Tuhan itu bisa dijangkau dengan akal. Bagaimana menjelaskan Tuhan dijangkau dengan akal? Apa batasan akal? Apa yang harus dipahami? Orang cenderung malas untuk berpikir begitu, dan akhirnya dia skip. Dia jumping langsung kepada ritual-ritual yang justru tidak mencerminkan keyakinan akan Tuhan. Di sini akhirnya orang apatis terhadap agama. Di sini akhirnya kita menganggap bahwa keyakinan kita tentang Tuhan tidak serius. Dan memang ada anjuran-anjuran yang terus-menerus untuk kita tidak menggunakan akal, sebaiknya kita langsung beramal. Kamu sholatnya aja belum beres, wudhunya kamu aja belum selesai, kok bahas ini? Lah, justru kita bisa berwudhu, bisa sholat, bisa khusyuk, kalau kita sudah selesai. Kepada siapa kita bersolat? Kepada siapa kita melakukan wudhu? Kepada siapa kita melakukan perbuatan-perbuatan ini? Sebab tanda-tanda orang yang tidak meyakini Tuhan itu perbuatan baiknya itu pamrih. Itu ingin sesuatu yang bukan kembali kepada Sang Pencipta. Ini yang kita sebut dengan ateisme perilaku. Mungkin orang meyakini Tuhan, tapi itu verbal. Itu tidak tercermin dalam perilaku kehidupan kita. Buat apa kita beragama? Loh, Anda percaya agama? Ya, Anda percaya ini agama benar. Agama ini benar, dari mana kamu tahunya? Kalau bukan dari Tuhan.
Nah, Anda pastikan dulu agama. Nah, apakah Tuhan itu berbeda-beda antar agama ini? Ataukah sebetulnya keyakinan akan Tuhan itu harus selesai dulu, baru kemudian kita masuk dalam polemik dan kompetisi antar agama? Ini persoalannya. Jadi, sila pertama itu sangat penting. Lebih baik kita percaya Tuhan daripada kita beragama, tapi sebetulnya kita tidak punya keyakinan akan Tuhan. Ini yang penting diperhatikan. Ya, itu kira. Baik, Ustaz. Lalu bagaimana, Ustaz, kita meyakini bahwa adanya Tuhan? Kalau secara eksistensi saja kita tidak bisa melihat bahwa itu benar adanya Tuhan atau tidak gitu, Ustaz. Ya, kita akan bedakan. Kita ini mengenali benda-benda karena indera kita. Bahkan ketika kita menghayalkan sesuatu, itu sebetulnya bekalnya, itu kan bahan-bahannya dari sesuatu yang pernah kita lihat. Kita bicara tentang gunung mas. Bagaimana kita bisa menghayalkan gunung mas? Karena memang kita pernah melihat gunung dan pernah melihat mas. Itu tinggal dikombinasikan, terjadilah apa yang disebut dengan imajinasi. Dan itu kita lakukan. Saat kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat, dan itu pernah kita lihat, sebetulnya kita berimajinasi setiap saat. Tapi Tuhan, karena tidak ada bahannya, kita tidak bisa mengenalinya secara indrawi. Anda pernah bertemu dengan dia? Anda pernah melihatnya secara indrawi? Tidak pernah. Lalu bagaimana Anda menyebut kata Tuhan ini? Sebagaimana kita, itu tidak perlu ke Tuhan. Kita bicara tentang aku. Masing-masing dari kita kan punya aku dan saya. Nah, apakah dia pernah melihat sosok saya itu? Kalau bukan yang terbungkus pada jasadnya. Jarinya, tangannya, kepalanya. Tapi dia selalu menyebut aku. Ini tanganku. Ini dadaku. Ini kepalaku. Ku itu di mana? Itu pertama. Kemudian ketika dia katakan, ini realitas. Ini realitas. Kursi ada. Meja ada. Ini berarti ada itu semuanya berada dalam satu ada. Dengan semua keragamannya. Nah, bagaimana nantinya memindahkan kata ada dengan Tuhan? Kalau kita tidak keberatan, kursi kita sebut ada, meja kita sebut ada, semua kita sebut ada, berarti sebetulnya semuanya berada dalam satu lingkaran ada. Nah, ada itulah Tuhan. Sehingga kita tidak akan mencari di mana ada itu. Mana mungkin kita ke toko, saya mau beli ada 2 bungkus, ditempeleng kita. Dianggap kita ngeprank. Nah, kita perlu serius bicara ini. Itu. Pertanyaannya, bagaimana cara cerdas dan profesional dalam membentuk akar pemahaman non valid terkait polarasi definitif, lafal, dan esensinya? Semisal kosakata Allah dan Tuhan. Ya, seperti saya katakan, kata Allah dan Tuhan itu harus didudukkan. Apakah itu nama khusus, ataukah itu sebetulnya pengertian tentang sebuah sosok yang adikodrati? Kalau artinya itu adalah pengertian kepada sebuah sebab utama, berarti siapapun yang meyakini adanya Tuhan boleh menggunakan kata Tuhan. Begitu juga Allah. Kalau Allah itu adalah sebuah sebutan khusus yang bersifat personal, hanya berlaku untuk yang diyakini sebagai sebab, berarti Allah itu hanya berlaku untuk itu. Nah, nanti akan kita lihat ke dalam. Ternyata ketika kita katakan la ilaha illallah, itu tiada Tuhan kecuali Allah yang itu. Nah, kata Allah itu sebagian diyakini sebagai bentuk makrifah dari ilah. Ya, kalau orang ngerti bahasa Arab itu, ilah itu bentuk sebuah Tuhan. Ya, apapun Tuhan. Dan Tuhan itu artinya ilah itu yang disembah. Yang disembah. Kalau Allah yang patut disembah. Ya, yang patut disembah. Artinya yang sebenarnya layak untuk disembah. Karena kalau kita cuma menyembah, siapapun bisa jadi sembahan. Karena itu ilah banyak, Allah satu. Nah, Allah di sini adalah nama personal yang berlaku hanya untuk itu. Tapi ilah untuk siapapun. Maka itu ilah selalu dihubungkan dengan ilahi, ilahuhum, ilahana. Itu dia harus. Tapi kalau Allah, nggak bisa. Allahku, nggak bisa. Rabb juga begitu. Tuhanku, Rabbi, Rabbukum, Rabbana, bisa. Tapi Allah nggak bisa. Allahuna nggak bisa. Itu artinya, kata Allah adalah sebuah sebutan personal yang hanya berlaku. Dia isim syakhsi. Alam syakhsi yang hanya berlaku untuk satu sosok. Bagaimana menganggap itu satu sosok kalau kita tidak punya
pemahaman tentang apa yang hanya berlaku untuk dirinya. Nah, itu yang kita sebut dengan kesadaran eksistensi. Nah, untuk mempelajari itu perlu perenungan. Salah satu cara merenungkannya adalah melihat apapun dengan indranya, dia menemukan semuanya berada dalam ruang. Nah, tadi itu saya sebutkan antar galaksi. Ternyata kita ini berada dalam satu galaksi. Bintang yang begitu banyak, yang besarnya itu melebihi bumi. Matahari juga salah satu bintang. Dan cahaya yang kita rasakan itu adalah energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Ternyata dengan semua proses keajaiban yang terjadi di dunia ini, ternyata yang kita sebut dengan alam semesta, ini bukan alam semesta yang luas itu. Kita alam semesta dalam bima sakti tertentu, dalam himpunan galaksi tertentu, di mana ada galaksi yang sama dengan ini. Nah, semua galaksi-galaksi ini berada di mana? Dalam ruang lagi. Apa ruang itu? Itu ruang semesta, mungkin orang menyebutnya. Nah, ruang semesta itu ternyata berada dalam ruang lagi yang lebih besar. Dan begitulah seterusnya. Sampai semuanya akhirnya kita sadar. Nah, tentu karena itu semuanya ruang yang terbatas, kita meyakini ada yang di luar ruang. Mengapa demikian? Kalau kita meyakini Tuhan berada dalam ruang, selesailah. Berarti keyakinan kita tentang Tuhan absurd. Paradoks. Mengapa? Selama kita meyakini ruang itu terbatas, ruang itu beragam dan masing-masing memiliki batasan-batasan. Sesuatu disebut beragam itu karena banyak. Sesuatu dianggap banyak karena satu sama lain berbeda. Nah, kalau Tuhan berada dalam ruang-ruang yang berbeda, berarti dia adalah salah satu elemen yang berada dalam ruang. Bubarlah pemahamannya tentang Tuhan. Meskipun dia menyebutnya Tuhan, tapi sebetulnya itu adalah Tuhan imajinal. Tuhan yang dia sebut, Tuhan yang dia asumsikan sebagai Tuhan. Padahal dia sedang menyembah persepsinya tentang Tuhan. Nah, bagaimana persepsi itu keluar? Bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh persepsi kita yang dipengaruhi oleh ruang. Nah, kita harus keluar. Dengan apa? Dengan membangun kesadaran eksistensi. Bahwa wujud itu tidak akan pernah sama. Tidak akan ada contohnya. Setiap kali kita memberi contoh, pasti contoh itu berada dalam ruang. Makanya Allah katakan, tidak ada yang mirip dengannya. Artinya kemiripan kita tidak boleh memberi sifat apapun kepada Tuhan, selama sifat-sifat itu adalah sifat yang mengindikasikan ruang. Itu. Kalau kita merujuk kepada riwayat yang ada dalam Islam, memang menyebutkan bahwa kata Allah itu adalah pemuncak dari semua nama-nama Allah. Itu justru memperkuat bahwa kata Allah itu adalah nama personal, sedangkan yang lainnya adalah nama-nama yang merupakan turunan dari Allah. Artinya kalau Allah itu tidak bisa diklaim. Allahku, Allah dia. Karena dia bukan sesuatu yang bisa dipredikasi atas diri kita sendiri. Ini kata Allah khusus. Dan kalau orang memiliki pemahaman eksistensial yang sama, berarti siapapun boleh menggunakan kata Allah. Tidak penting kata Allah, bahkan kalau memang dia tidak sampai pada pemahaman itu. Yang penting dia meyakini ada sebuah wujud, sebuah sosok yang tidak ada contohnya dalam ruang ini. Cukup itu meyakini dia Tuhan. Tapi tidak. Bagaimana untuk sampai kepada keyakinan itu? Dia harus membangun kesadaran berjarak antara ruang dan di luar ruang. Ini yang saya maksud dengan pandangan dunia materialisme dan pandangan dunia anti materialisme. Baru dia bisa meyakini ada Tuhan. Jadi tidak semudah itu orang merasa bertakwa, merasa beriman, merasa sudah beragama, merasa soleh, kalau dia belum memastikan itu. Dan ini memerlukan kerja serius. Sayangnya justru kesadaran tentang ini tidak diabaikan. Dalam kajian-kajian, dalam tausiah-tausiah, dalam ceramah-ceramah ini dilompati. Sampai hanya heran orang, sudah benar, sudah dianjurkan, sudah jelas, kok masih begini? Itu tidak akan muncul pertanyaan itu. Kalau orang memang sudah sadar, Tuhan itu lebih dari CCTV yang akan melihat kita dalam kesendirian, dalam kebersamaan. Bahwa Tuhan itu senyata itu, lebih nyata dari kita. Lebih nyata dari eksistensi kita. Bagaimana orang meyakini bahwa dia lebih nyata dari diri kita sendiri, tapi kita melanggarnya? Tidak mungkin. Ini persoalan yang fundamental. Ya. Bagaimana pandangan Antum bahwa konsep adanya Tuhan itu sebatas lahir dari rasa cemas dan khawatir manusia atas kematian, bencana alam, virus, dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka menciptakan Tuhan melalui khayal mereka guna mengatasi rasa khawatir mereka bahwa Tuhan mereka di dunia ini dan menjaga mereka di alam setelah materi, yang pada dasarnya juga manusia sadar atas keberadaannya yang tersudutkan. Diambil dari Sigmund Freud. Terima kasih, Ustaz. Ya.
tidak bisa dinafikan adanya orang-orang, seperti tadi saya katakan, banyak orang yang menciptakan delusi tentang Tuhan, ya, bahwa ada kebanyakan orang itu justru tidak menganggap penting kajian tentang Tuhan. Banyak. Freud mungkin menganggap begitu, Marx juga menganggap begitu, Dawkins juga menganggap begitu, banyak teori-teori yang mengatakan begitu, dan itu menunjukkan adanya fakta masyarakat yang memang bertuhan dengan cara itu. Tapi itu tidak menafikan ada keyakinan akan Tuhan yang dibangun berdasarkan kesadaran eksistensi. Itu maksudnya. Nah, kita tidak sedang berbicara tentang kecemasan, bicara tentang teori kebodohan seperti yang disebutkan oleh Auguste Comte, itu ada. Dan memang faktanya ada orang yang menggunakan kata Tuhan padahal dia tidak bertuhan, hanya untuk mengeksploitasi, menjajah, ya, menggunakan agama Tuhan dan sebagainya. Justru mengklaim dirinya Tuhan, ya. Dan semua perbuatan buruk itu adalah klaim ketuhanan. Kalau Anda sombong kepada orang, itu sebetulnya klaim ketuhanan. Nah, orang mengklaim dirinya Tuhan berarti dia menolak adanya Tuhan. Kalau kita dilarang untuk syirik kepada Allah, itu bukan berarti kita tidak boleh menyembah berhala. Tidak mungkin lagi kita menyembah berhala. Ya, tapi kita mensyirikkan diri kita, menganggap diri kita sepadan dengan Tuhan, atau bahkan kita Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Itu yang menjadi akar dari semua agresi dan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Jadi banyak fakta-fakta orang yang memang tidak jujur beragama, atau karena memang tidak menggunakan logikanya dalam beragama, dalam bertuhan, sehingga akhirnya dia bertuhan karena cemas, karena bingung, karena stres. Akhirnya dia menjadi masuk ke dalam lingkaran-lingkaran komunitas yang spiritual, mistik, tapi tidak selesai dengan itu. Menurut saya, selama kita tidak menggunakan akal kita, dan malas untuk berpikir tentang Tuhan, ya, kita mungkin orang yang religius, tapi tidak teis. Boleh jadi tidak beragama. Boleh jadi tidak bertuhan, tapi dia beragama. Maka itu, satu-satunya orang yang bisa, artinya orang yang selamat dari kesyirikan itu adalah kesadaran eksistensi, membangun. Jangan sampai pemahaman Anda tentang wujud dibatasi oleh ruang. Kalau dibatasi oleh ruang, mestinya orang tidak beragama, dan itu lebih jujur. Mengapa kaum saintis sebagian menolak Tuhan? Karena dia menganggap realitas itu ruang, alam ini, alam materi ini, alam fisik, dan tidak ada sesuatu di luar fisik. Ya otomatis dia tidak meyakini ada Tuhan. Aneh kalau orang sudah meyakini bahwa realitas itu hanya fisik, tapi percaya Tuhan. Ya sebagaimana kebanyakan dari kita. Kita ini menganggap realitas hanya benda. Ya. Tapi kita menganggap bertuhan. Pastilah terduga keras, terduga kuat bahwa keyakinan akan Tuhan karena ketelanjuran. Ya. Karena ketelanjuran, karena self-healing, dia merasa bisa menenangkan. Tidak penting benar atau salah. Tidak penting nyata atau tidak nyata, yang penting bisa membuat dia tenang. Ya. Tapi tidak sedikit pula orang yang begitu nyata, begitu yakin bahwa Tuhan itu ada dan membentuk perilaku yang positif. Para martir, orang-orang baik, orang-orang relawan, bahkan yang tidak mengaku bertuhan pun kadang lebih bertuhan daripada yang kuar-kuar meyakini Tuhan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Sadik mau nanya. Ini sebenarnya pertanyaan ini sangat tabu buat Sadik sebenarnya, dan lama pengen sebenarnya. Kebetulan tadi Ustaz menjelaskan bahwa kita harus menyembah Allah, ya kan? Nah pertanyaannya Sadik, ketika kita sholat, berarti kita itu menyembah Allah, berarti Allah itu ada di depan kita. Apa Allah itu ada di kiblat, Ustaz? Pertanyaannya Sadik. Kalau sudah itu sudah jelas bahwa Tuhan itu tidak berada di. Dia tidak bisa disandangkan dengan di. Kalau dia bersandang dengan di, berarti dia berada dalam ruang. Kalau kita meyakini dia berada dalam ruang, berarti ruang itu lebih besar dari dia. Dan bahwa dia adalah akibat dari sebuah ruang, itu berarti dia bukan Tuhan. Itulah yang kita sebut dengan dia tidak benar-benar menyembah Tuhan. Jadi kalau dia menyembah Tuhan, itu apa maksudnya? Dia meyakini bahwa kalau kita takbir Allahu Akbar, mengapa sholat itu diawali dengan takbir? Itu artinya bahwa dia lebih besar dari apapun yang terlintas di benak Anda karena Anda berada dalam ruang. Dia lebih besar. Jadi Allahu Akbar itu bukan Tuhan Maha Besar. Tuhan lebih besar dari apapun. Akbar.
Jadi lebih besar dari apapun yang terlintas di benak kita. Anda juga jangan justru ketika Anda sholat justru menjadi pelukis. Justru berimajinasi tentang Tuhan. Itu kontra sholat. Makanya khusyuk itu bukan berarti menggambarkan Tuhan. Tapi khusyuk itu menyadari kekerdilan. Khusyuk itu menyadari posisi sebagai akibat. Khusyuk itu menyadari dia adalah titik kecil di tengah alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan. Sehingga mestinya orang sholat itu rendah hati. Sholat itu mestinya menghadirkan sikap yang sangat rendah hati. Tapi kalau sholatnya tidak menciptakan bahwa dia sedang posisinya kamu di situ, aku di sini, aku begini, aku begitu. Dia adalah partner Tuhan. Dia berada dalam posisi sama dengan Tuhan. Nah, itulah yang justru tidak menghasilkan feedback apapun bagi sholat. Sholat yang tidak menjadi sistem dalam dirinya. Kan kita disuruh aqimus shalah, kita disuruh mendirikan sholat. Bukan sekedar sholat. Mendirikan sholat. Artinya sholat itu menjadi sistem nilai. Sholat itu membentuk perilaku. Nah, kalau sholat ternyata tidak membentuk perilaku kita, ya sholat kita hanya gerak tubuh. Dan dia hanya melakukan sebuah ritual tanpa spiritual. Jadi ritual itu belum tentu koheren dengan spiritual. Karena dia tidak menemukan sosok spiritual dalam ritual. Karena itu banyak orang, sudah sholat, sudah haji, sudah ini, korupsi malah. Makin dia setelah haji, makin jahat dia. Makin dia punya status-status keagamaan, makin agamawan, makin culas dia. Itu artinya dia ateis. Nggak usah dianalisa terlalu jelimet. Kita semuanya begitu. Kalau kita zalim, kita tidak peduli terhadap hak orang lain, kita menganggap orang lain itu tidak penting, kita Tuhan, kita klaim Tuhan. Karena Tuhan itu yang unggul. Bagaimana kita bisa merendahkan orang kalau kita sendiri tidak harus mengunggulkan diri? Ketika kita mengunggulkan diri, kan berarti semua orang harus lebih rendah dari kita. Nah, siapa sosok yang lebih tinggi dari kita? Kalau bukan Tuhan. Ketika dia menganggap semua orang itu lebih rendah, dia flying God. Dia Tuhan. Tuhan palsu. Tapi itu yang mendasari semua perbuatan buruk dan semua kezaliman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya lagi, Ustadz. Begini, kan Al-Quran juga sebenarnya Allah ada mengisahkan bagaimana Allah bertanya, siapa yang menciptakan? Bertanya kepada kaum, entahlah kalau saya lihat sih tafsirannya kaum kafir lah ya Ustadz ya. Allah bertanya, siapa yang menciptakan misalkan alam atau apa? Pasti mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa mereka tidak kayak bertakwa? Nah, apakah dalam hal ini sebenarnya Quran juga sudah ada konsep tentang kebertuhanan dan keberallahan lah bisa dibilang begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi Ustadz menyinggung tentang rasionalitas akal. Tapi saya teringat tentang sejarah-sejarah para nabi, Ustadz. Maaf ya. Yang saya tahu banyak pengikut para nabi itu kan stratanya kelas 2 atau strata rendah lah ya. Yang bisa dibilang berarti secara pemikiran mungkin terbatas ya Ustadz ya. Dalam pemikiran atau akal pengetahuan. Nah, bagaimana mereka kok bisa jadi pengikut? Berarti kan mereka punya pengetahuan akan keallahan yang lebih daripada yang lain. Itu. Bagaimana mereka bisa mencapai itu dengan kondisi pengetahuan mereka yang terbatas? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan pertama di Al-Quran banyak itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Hai Muhammad, andaikan kau tanyakan kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Artinya kesepakatan tentang adanya kekuatan super sebagai pencipta alam ini sebetulnya hampir jarang orang yang menolak. Jadi dakwah Nabi bukan untuk mengenalkan adanya pencipta, itu jelas tidak. Karena loh, itu sudah kausalitas yang dipahami oleh, kalau ada yang menolak itu bukan agama tugasnya. Itu akal sehat. Agama bukan untuk menjelaskan adanya pencipta. Kalau Nabi berbicara tentang itu hanya untuk mengingatkan, untuk supaya kembali kepada akal sehat. Jadi sebelum orang punya agama yang diajarkan, yang dengan itu kita pahami, kita sudah punya agama yang sudah default, yang sudah ada pada diri kita. Itu fitrah, itu akal sehat.
Yang karena itu kita sepakat dengan norma-norma hukum-hukum matematika itu semuanya kan sudah ada dalam diri kita. Ya. Nah, lalu apa tugas Nabi? Ini persoalan berbicara tentang agama. Nanti kita akan bicara pada tema ini. Jadi tugas Nabi itu bukan untuk mengenalkan ketuhanan. Karena mestinya manusia kalau menggunakan akal, ya sudah paham. Nabi tidak untuk mengajarkan itu sebetulnya. Nah, lalu apa? Tentang apa Nabi bicara? Apakah mengenalkan Tuhan sebagai pencipta? Bukan. Iblis pun meyakini Tuhan sebagai pencipta. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Ya, tapi tetap dengan itu dia dianggap tidak bertauhid, tidak bertuhan. Jadi kebertuhanan itu tidak boleh dibatasi hanya dengan meyakini Tuhan sebagai pencipta. Kenapa? Semua manusia meyakini itu, termasuk yang ateis. Artinya meyakini adanya kausa. Dan agama tidak berdebat soal itu. Nabi juga tidak datang untuk menjelaskan itu. Lalu apa ketuhanan yang dideklar oleh Nabi? Diajak untuk tidak syirik itu maksudnya apa? Bukan syirik dari penciptaan. Tapi syirik dalam penghambaan. Syirik dalam kepatuhan. Artinya Nabi hendak mengenalkan otoritas. Jadi di balik ajaran tauhid itu apa yang hendak dikenalkan oleh Nabi? Tidak ada yang punya otoritas kecuali Allah. Nah, ketika dakwah ketuhanan itu dikembalikan bahwa kata Rabb, iblis gagal. Orang-orang kafir Quraisy tidak meyakini bahwa pengatur hanya Allah. Karena mereka sudah mengklaim diri mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Nah, di sini dakwah Nabi dianggap sebagai upaya untuk menghancurkan status quo. Dari situlah Nabi dilawan. Jadi dakwah ketuhanan mestinya dilihat secara komprehensif. Bukan soal dia pencipta, adanya pencipta. Hanya orang yang tidak waras yang meyakini dirinya sendiri mencipta dirinya. Minimal dia mengakui bahwa alam lah menciptakan dia. Minimal dia dilahirkan oleh ibu dia. Bahwa dia adalah akibat dari sesuatu yang lain. Bahwa konsepnya utuh tentang eksistensi Tuhan, memang tidak semua orang punya kesadaran tentang itu. Karena keburu dikurung dalam ruang yang akhirnya membuat dia materialistik. Bahkan ketika dia beragama pun materialistik sebetulnya. Nah, apa yang hendak dikenalkan oleh Tuhan, oleh Nabi? Yang hendak dikenalkan Nabi bahwa tidak ada yang punya kuasa terhadap siapapun. Sehingga Anda tidak bisa menjadi Tuhan bagi sesama, juga tidak bisa menjadi hamba bagi sesama. Nah, dakwah ini, dakwah yang merugikan. Merugikan bagi mereka yang sudah terlanjur mengklaim dirinya sebagai orang yang memiliki dominasi terhadap sesama manusia. Atau orang-orang yang sudah terlanjur berada dalam posisi bahwa memang mereka adalah hamba, mereka inferior, mereka itu mustad'af, mereka itu dikalahkan, mereka itu berpikir pecundang. Ini juga yang hendak disadarkan oleh Nabi. Makanya tidak heran bila Nabi itu justru direspon oleh orang-orang yang menjadi korban penjajahan Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan bertulang ini. Jadi sekali lagi, kalau kita hendak pelajari ketuhanan lebih dalam, sebetulnya bukan masalah Tuhan menciptakan kemudian selesai. Orang disebut bertauhid tidak cukup hanya meyakini bahwa ada pencipta. Buat apa norma-norma yang diajarkan? Ternyata tujuannya bahwa tidak ada yang punya kehendak, tidak ada yang punya dominasi terhadap siapapun. Sesama makhluk tidak ada yang punya dominasi, tidak ada yang punya otoritas, tidak ada yang punya hak, tidak ada yang punya kekuasaan dan kewenangan kecuali Allah. Nah, karena semuanya tidak mungkin orang setara kemudian memberlakukan hukum setaranya kepada sesama setaranya. Tidak bisa diterima. Harus ada yang memiliki sifat ketuhanan. Kalau dia bukan Tuhan sendiri yang imanen dan Tuhan mengantarkan agamanya dalam bentuk kesadaran-kesadaran dan itu sudah dilakukan dalam bentuk fitrah, nilai baik dan buruk. Tapi yang untuk mengajarkan bagaimana menjadi baik, bagaimana menghindari buruk itu perlu sebuah aturan dan itu perlu Tuhan yang hadir. Baik Tuhan hadir dalam dirinya yang transenden tidak mungkin hadir dalam bentuk yang meruang. Karena ruang dia tidak bisa berada dalam ruang. Maka dia perlu mengutus atau mendelegasikan eksistensinya, manifestasi-manifestasinya yang meruang dalam bentuk imanensi Tuhan melalui orang-orang yang bertuhan. Orang-orang yang merupakan jawanta dan manifestasi dari Tuhan. Tanpa itu tidak ada yang berhak. Dan karena tidak ada, andaikan tidak ada yang merupakan representasi dari Tuhan, maka agama ini gagal untuk menjadi hukum. Bagaimana? Agama ini tujuannya untuk mengatur manusia. Oke. Lalu yang mau diatur ini diserai agama yang karena untuk mengatur mereka. Kan kacau. Itu ibarat pasien lalu diberi racikan obat disuruh buat resep sendiri. Nggak mungkin gitu.
Artinya, dari situ baru muncul konsep keagamaan. Konsep agama itu muncul dari buah keyakinan bahwa Tuhan tidak hanya pencipta. Bahwa Tuhan itu pengatur. Dan itulah makna dari Rabb. Makna dari ilah, dia disembah, dia dipatuhi. Itulah makna kepatuhan. Jadi tidak ada yang punya hak kepatuhan pada dirinya kecuali Allah. Nah, kalau semua orang meyakini bahwa kepatuhan itu milik Allah, mestinya tidak ada yang berusaha untuk merendahkan orang lain. Mestinya tidak ada yang berusaha melakukan agresi terhadap orang lain. Mengapa? Karena Tuhan diyakini hanya sebagai pencipta. Nah, orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy yang melawan Nabi, yang memerangi Nabi, itu percaya bahwa Tuhan pencipta. Iblis pun meyakini Tuhan sebagai pencipta. Kita kalau meyakini Tuhan itu hanya meyakini Tuhan sebagai pencipta, ya kita pun sama dengan mereka. Apa yang beda? Ternyata tauhid intinya adalah kesadaran tentang otoritas. Sebab kalau tidak ada agama saja tanpa otoritas, dan siapa yang memperlakukan? Negara saja tanpa otoritas kacau. Kalau cuma undang-undang saja, siapa yang memperlakukan? Siapa yang kemudian menjadi pemutus dari semua penafsiran terhadap undang-undang? Harus ada. Nah, masa agama yang sudah diutus dengan nabi-nabi yang begitu mulia, begitu tiba-tiba tidak berlaku, hanya undang-undangnya saja dipersepsi berbeda oleh setiap orang. Dan karena setiap orang berbeda dalam penafsirannya, agama ini justru menjadi biang konflik. Karena setiap orang berusaha memberikan penafsiran sendiri tanpa asas kompetensi, tanpa otoritas. Jadi inti kebertuhanan adalah otoritas yang dengan itu beragama menjadi logis. Itu kira-kira nanti penjelasan tentang agama kita akan punya sesi lain tentang itu. Kemudian bahwa Nabi dari kalangan menengah ke bawah, itu mungkin analisa sosiologis yang belum tentu benar. Kalau kita bicara tentang pengetahuan, sebetulnya orang tidak perlu terlalu pandai secara saintifik. Karena ada dua logika, logika induktif atau logika deduktif. Untuk memahami hal-hal abstrak tidak perlu induktif. Tidak perlu dia punya lab, tidak perlu dia harus menjadi seorang saintis. Kalau dia kuat dalam pemahaman deduktifnya, dan itu adalah subjek yang abstrak, maka orang bisa mengalami lompatan kecerdasan meskipun dia bukan orang yang ahli dalam bidang sains. Makanya dari itu kita jangan membatasi knowledge hanya pada ruang dan ilmu-ilmu empiris. Kalau tidak, ya kita akan sulit untuk memahami Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa dibawa ke lab. Tuhan bukan entitas fisikal yang bisa diobservasi secara saintifik. Dan itulah yang, karena itu kita berusaha untuk membuka mindset kita agar tidak semata-mata menganggap pengetahuan itu saintifik. Karena pengetahuan saintifik itu dibatasi oleh ruang yang berdimensi ini. Itulah justru yang membuat kita akhirnya tidak percaya Tuhan. Itu. Para nabi itu seperti saya katakan, kita harus sadar bahwa nabi itu, kehadiran nabi itu sebelum kita yakin tentang nabi, kita harus sadar dulu tentang kenabian, kriteria-kriteria kenabian, urgensi kenabian, mengapa ada nabi, mengapa ada mediasi, mengapa perlu ada hukum terhadap kehidupan manusia menjadi sistem nilai. Itu perlu disadari sebelum kita meyakini nabi. Kenabian dulu baru nabi. Karena kenabian itu what, nabi itu who. Apa dulu baru siapa? Ini sesuatu yang baru dan tidak cukup hanya sekali, tapi ini minimal menjadi awal dari sebuah kesadaran baru di tengah masyarakat sebelum mereka berdebat, muncul fanatisme, intoleransi, perdebatan, klaim kebenaran terhadap agama. Jangan-jangan kita belum selesai dalam kesadaran eksistensi. Jangan-jangan kita belum memperjelas posisi kita tentang Tuhan, posisi kita sebagai hamba kepada Tuhan. Jangan-jangan kita belum sadar tentang konsep agama dan mediasi kenabian. Ini justru yang merupakan fondasi-fondasi dasar. Nanti akan terlihat dalam sepak terjang, dalam sikap, dalam pandangan, dalam kehidupan sosial kita. Itu baru artinya kita tidak bingung lagi. Kalau sekarang kan bingung kita. Konsep ketuhanannya, ceramah-ceramahnya sudah bagus, kitab-kitab sucinya sudah bagus, semua kitab suci menganjurkan begitu. Tapi mengapa perilaku orang makin jahat? Mengapa di Amerika itu justru orang-orang religius yang memilih Trump? Padahal orang bejat. Ada apa di balik ini? Mengapa justru agama di sini justru direpresentasi oleh orang-orang yang intoleran, orang-orang yang menganggap hak orang lain itu tidak penting, orang-orang yang menganggap dirinya sudah punya kartu istimewa di sorga. Ini kan karena persoalan pemahaman agama yang dilompati, digunting. Boleh jadi, dan itu ternyata para filsuf, para sufi dalam sejarah itu banyak dibunuh, diburu, dipenjara, disiksa. Kenapa? Karena memang
Kalau itu dibahas, orang akan punya independensi, punya otonomi rasional yang dengan itu kritis, akhirnya tidak semata-mata mereka menjadi keranjang yang harus dijejali dengan berbagai macam doktrin-doktrin yang irasional. Misalnya video-video yang beredar sekarang saling menjelekkan agama. Menurut saya itu permainan yang kampungan. Buat apa Anda saling menjelekkan agama? Padahal ajaran agama tidak ada yang buruk. Lalu yang buruk yang mana ya? Oh, ternyata yang buruk yang justru mengatasnamakan agama. Makin kita sering dengarkan orang-orang yang beragama, makin dekat dengan religiusitas, makin dekat dengan intoleransi. Dan itu saya sudah buktikan. Jadi cara yang terbaik daripada kita meladeni polemik-polemik intoleransi antar agama, saling menjelekkan yang ini sok mu'alaf, yang ini sok baru berpindah dari agama. Menurut saya yang lebih penting, kita sudah selesai belum tentang kesadaran eksistensi. Sudah sadar tentang Tuhan atau tidak? Jangan-jangan memang Anda tidak bertuhan, sehingga pindah agama itu seperti pindah klub. Enak aja dia pindah-pindah, apalagi kalau mu'alaf itu begitu dia pindah, mestinya TK, mulai lagi dari awal, itu langsung diposisikan sebagai ulama, sebagai ustadz, ya kacau. Tuh, jadi problem semuanya itu kita harus bertahkim, harus memposisikan akal sehat sebagai juri. Dan itu akan mengevaluasi sikap perilaku kita, agar agama ini tidak hanya menjadi retorika, tidak jadi ceramah, tidak menjadi alat-alat kekuasaan. Baru berguna. Kalau enggak, klaim agama, satu agama terhadap agama lain, kayaknya lebih sempurna dari agama itu. Setiap orang punya penafsiran tentang agama yang berbeda-beda. Kita akan saya akan mendirikan sebuah lembaga dengan partisipasi semua orang, karena saya sendiri tidak bisa menghandle semuanya. Anda yang merasa prihatin terhadap kehidupan masyarakat beragama, terutama bangsa ini yang makin carut-marut dengan konflik-konflik identitas dan sebagainya, mari kita membangun sebuah tren baru. Tidak hanya sibuk dengan akun pribadi, tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan sosial media kita. Kita melakukan sebuah kerja keras, tidak perlu membahas madhab, tidak perlu membela agama kita, keyakinan kita, madhab kita, apalagi mengajak orang untuk ke madhab kita. Tidak penting. Saat ini kita perlu kembali kepada sebuah agama yang kita miliki semua, yaitu agama berupa akal sehat. Jadi agama yang kita alami sebelum agama yang kita pahami. Di mana agama yang kita pahami selalu dipengaruhi oleh distorsi, oleh pemahaman yang berbeda, oleh suasana hati, oleh faktor-faktor yang membentuk konstruksi sosial kita. Jadi sebelum kita sibuk dengan agama, dengan mazhab kita kembali kepada akal sehat, di mana itu norma yang diterima oleh semua orang. Itu. Mari kita, kalau itu punya semangat, dan kajian ini bukan kajian yang tuntas, memang tidak akan tuntas, tapi memantik sebuah kesadaran baru bahwa kita perlu kerja kolektif untuk ini. Dan itu tanggung jawab kita kalau memang kita sadar ada Tuhan dan ada agama dan semuanya sudah sempurna dalam ajaran. Tapi dalam aktualisasi itu belum sempurna. Itu karena apa? Karena dipisahkannya agama dari akal. Dan kita tahu orang-orang intoleran, penganjur intoleransi itu gigih berpropaganda untuk mendikotomikan antara akal dan agama. Ya, orang tidak boleh mendekati akal. Karena apa? Tujuannya supaya umat itu menjadi propertinya yang suatu waktu dikendalikan sebagai robot-robot religius. Dan kita sedang menghadapi masalah bangsa ini. Kita lihat semua lini penting masyarakat dimanapun, di institusi-institusi penting, di perusahaan-perusahaan besar, di masjid-masjid, di rest area, di semua lini. Mereka sudah maju ke sana. Sementara kita lalai berpolemik untuk hal-hal yang tidak penting. Belum tentu kompeten. Yang mazhab, yang agama, yang ormas, yang ini, yang itu, konflik-konflik pribadi yang tidak penting. Kalau kita kalau memang yakin agama ini sempurna, sebagaimana janji Allah, liwadzirahu ala dini kulli. Kuntum khaira ummatin, kita ingin lihat kuntum itu di mana. Ternyata persoalannya bukan di agama, bukan persoalannya di ketuhanan, bukan pada nama Tuhan Allah, Khuda, Lord, Yahweh, Sang Yang, bukan itu. Persoalannya bagaimana kita memposisi kesadaran eksistensi. Tinggal ada dua pandangan dunia. Pandangan dunia yang ruang atau pandangan dunia yang lebih luas dari sekedar ruang. Di situ kita mempertahankannya. Selebihnya kita semua akan lihat bahwa orang yang menyadari adanya Tuhan yang disembah itu satu umat. Jadi sebutan umat itu tidak harus agama. Ya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umatmu ini umat yang satu. Apa dasarnya? Menyembah aku. Bukan karena keyakinan-keyakinan dibentuk karena pemahaman-pemahaman relatif. Bukan. Jadi sebutan umat bukan hanya untuk umat beragama tertentu, umat Islam, umat Kristen, enggak. Umat bertuhan. Dan itu Quran yang menjelaskan.